Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran di segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet Season 2. Sebelumnya saya sarankan bagi kalian yang belum mendengarkan gancetnya Season 1 untuk segera mampir terlebih dahulu di link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Iya, hampir 1 minggu kami di sana. Tadinya ingin menjenguk Tina, tapi rupanya Tina di sini. Jelasku. Tina, coba kamu jelaskan ke Papa, kenapa kedua orang tuamu tidak mengetahui kalau kamu berada di sini? Tina hanya terdiam, air matanya perlahan mulai menetes. Bapak dan ibu sudah tahu semua, Tina. Tidak perlu kamu tutupi lagi. Ada apa rupanya, Pak Wardi? Rumah tangga Tina diambang kehancuran. Saya sangat yakin semuanya berawal dari masa lalu itu. Melihat suasana menjadi tidak mengenakan, Pak Wardana menyuruh Siti, asisten rumah tangganya, untuk mengajak Satrio ke belakang. Papa tahu ini pasti sangat berat, Tina. Butuh seseorang yang benar-benar tulus untuk bisa menerima kenyataan itu. Kamu masih terlalu muda. Jika bukan itu, kamu cukup menjadi menantu di rumah ini. Papa dan Mama akan menjamin masa depanmu dan Satrio. Air mata Tina tumpah. Peluh yang selama ini dibendung akhirnya pecah juga di pelukan Wanti. Tina tidak memberitahu ibu dan bapak, juga papa dan mama, bukan ingin merahasiakannya. Tapi Tina tidak ingin membebani kalian dengan masalah yang sedang Tina hadapi. Bapak mengerti maksudmu, nak. Bapak paham betul watakmu. Tapi hal semacam ini tidak boleh dibeban sendiri. Ini menyangkut masa depanmu. Jika memang Hendrik tidak bisa menerima kenyataan itu, lebih baik akhiri saja. Pak, Bapak ngomong apa sih? Wanti memotong pembicaraanku. Bapak hanya tidak mau melihat Tina menderita dalam ketidakberdayaannya, Bu. Ibu tahu, tapi jangan diharapkan. Ucapan bagian dari doa, Pak. Jadi harus dijaga. Tidak, Bu. Bapak benar. Tina tidak akan pernah bahagia selama Mas Hendrik belum mengikhlaskan masa lalu itu. Tina juga tidak menyesali atau terbebani oleh masa lalu bersama Tony. Bagi Tina, masa lalu bersamanya tidak perlu dilupakan, tapi harus dijadikan pelajaran. Diiringi air mata berderai, Tina menghampiri foto Tony yang terpajang di dinding. Di dunia ini, tidak ada lelaki yang mencintai Tina sebesar cinta Tony. Dia telah membuktikannya pada kita semua. Tony bahkan rela mati hanya untukku. Tangis Tina kian pecah. Semua orang yang berada di ruangan itu menitikan air mata mendengar penuturan Tina. Dan Bu Royati menjadi wanita pertama menghampiri Tina. Terima kasih, Tina. Tony tidak pernah salah memilih wanita untuk dia cintai. Kamu tidak sendirian, nak. Papa dan Mama selalu ada bersama kalian. Rumah ini selalu terbuka untuk kalian. Mama berharap masalah rumah tanggamu saat ini akan menjadi bahan evaluasi ke depannya. Benar, Tina. Papa dan Mama akan selalu mendukungmu. Jika kelak perpisahan itu sudah tidak bisa dihindari lagi, Papa harap kamu melanjutkan kuliah agar menggapai cita-citamu sebagai dokter. Dengan begitu, orang-orang tidak akan pernah semena-mena terhadapmu. Terima kasih, Pak, Ma. Sudut pandang Tio. Namun saat sampai di depan rumah Om Wardana, sepertinya sedang ada tamu hari ini. Awalnya aku ingin mengurungkan niat, tapi suara yang terdengar dari luar sepertinya aku sangat mengenalinya.
Aku mencoba memasang pendengaran. Dan benar saja, sepertinya suara itu berasal dari kedua orang tua Tina. Di teras rumah Om Wardana, aku mendengar semua percakapan mereka. Dan ternyata kedua orang tua Tina sudah mengetahui masalah yang sedang dihadapi anaknya. Aku bersabar menunggu momentum yang tepat di balik pintu, mencari timing untuk bisa masuk ke dalam obrolan mereka. Sejurus kemudian, timing itu kudapatkan. Sekarang kamu bangunlah Tina, lihatlah sekitarmu. Masih banyak orang-orang yang berhati tulus memperdulikanmu. Kami sedikit terkejut saat melihat kemunculan Tio yang secara tiba-tiba telah berada di balik pintu rumah. Tio, kapan kamu datang? Kenapa tiba-tiba sudah berada di depan pintu? Tanya Tina. Sudah dari tadi, mohon maaf. Aku sengaja tidak mengetuk pintu untuk mendengar pembicaraan kalian, walaupun sejatinya aku sudah mengetahuinya lebih dulu. Setelah menjawab pertanyaan Tina, aku menyapa Om Wardi dan Biwanti. Ternyata mereka sampai di Lubuk Linggau kemarin sore. Tio, apa kabar ibumu nak? Tanya Biwanti. Alhamdulillah baik Bi. Sekarang ibu sering menghabiskan waktu bersama cucunya. Alhamdulillah, kamu sudah punya penerus rupanya. Nanti Bibi akan main ke rumahmu. Kangen sama Kak Fatimah. Mainlah Bi, rumah kami selalu terbuka. Terima kasih Tio. Setelah bertegur sapa dengan Biwanti, aku pun menceritakan semua tentang rencana kami yang akan kembali ke Bagar Alam untuk menunaikan janji spiritual di Gunung Dempo. Alhamdulillah hal itu direspon baik oleh Om Wardana dan kedua orang tua Tina. Jika memang dengan cara demikian bisa menghapus kesalahan Tina di masa lalu, kami sangat mendukung misi kalian. Mungkin juga karena kesalahan itu Tina belum bisa hidup bahagia. Terima kasih atas dukungannya Om, ucapku pada Om Wardi. Bagaimana dengan Leo? Apakah dia juga ikut? Tanya Om Wardana. Aku pun menjelaskan tentang ketidakikutsertaan Bang Leo dalam misi kali ini, lantaran kewajibannya sebagai anggota Mapala Silampari saat ini sedang sibuk-sibuknya. Tio, apa benar kabar yang beredar baru-baru ini tentang kejadian di Bukit Sulap? Sebenarnya aku tidak mau menjawab pertanyaan Om Wardana tentang tragedi di Bukit Sulap. Takutnya kejadian masa lalu membuat suasana menjadi tidak enak. Tapi rasanya tidak enak hati bila aku tidak menjawabnya. Apa yang Om dengar itu benar adanya. Sekarang mereka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis. Beruntung, Om Wardana tidak melanjutkan lagi pertanyaannya setelah mendengar jawabanku. Oh ya Tina, kamu tahu tidak kalau Hendrik saat ini sedang berada di Lubuk Linggau? Namun sepertinya kabar itu tidak ada yang spesial bagi Tina. Hanya diam tanpa memberi reaksi sedikit pun. Ada urusan apa Hendrik kesini? Tanya Om Wardana. Tadi siang aku ke rumah sakit untuk sekedar memastikan barangkali sepasang kekasih yang mengalami tragedi di Bukit Sulap itu aku mengenalinya. Kebetulan ketemu Hendrik di sana, yang ternyata baru saja sampai. Katanya dia memang diminta oleh rumah sakit untuk menangani kasus ini. Sudahlah Tio, tidak perlu diceritakan. Terserah itu urusan Hendrik. Mau dia di mana saja, bukan urusanku lagi. Om Wardana memberi isyarat agar aku tidak meneruskan cerita tentang Hendrik. Setelah semua urusan selesai, aku memutuskan untuk berpamitan. Mengingat hari sudah menjelang maghrib. Namun saat hampir sampai rumah, aku terkejut melihat kehadiran Murni yang berdiri di teras seolah memang sengaja menanti kedatanganku. Sudah ketemu dengan Tinanya? Enak ya?
Sekarang banyak pilihan, bosan di rumah bisa ke dia. Astagfirullah Murni, Mas tak sampai hati begitu. Buktinya, Mas tega menyakiti perasaanku. Istighfar, jangan mau diberdaya oleh cemburu. Kamu kan tahu Mas ini seperti apa. Sudahlah Mas, jangan menampik. Semua sudah pada tahu. Di depan umum saja. Kalian berani berdua-duaan, apalagi di tempat sepi. Hari hampir maghrib, Mas mau mandi. Aku pun berlalu, karena suara pengajian di pengeras suara masjid mulai terdengar. Sekitar pukul 8 malam, aku masih duduk di depan teras. Kecemburuan tak jelas Murni perlahan membuat suasana di rumah tidak senyaman dulu. Kamu belum tidur, Tio? Belum, Bu. Tio lagi pengen ngadem sambil menikmati keindahan rembulan. Ibu menghela napas panjang sembari memandang ke langit sebelum duduk di kursi sebelahku. Ibu lihat akhir-akhir ini Murni sering murung, walaupun dia berusaha menutupinya. Tapi ibu tahu bahwa suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Dari kecil ibu selalu berusaha mendidikmu dengan kebenaran, Tio, agar akhlakmu baik. Aku terkejut bukan main tatkala melihat tetesan bening menetes di pipi ibu. Astagfirullah, ibu kok nangis? Aku turun dari kursi dan segera bersujud padanya. Bu, maafkanlah jika Tio telah membuat ibu sedih. Tio tidak kuat melihat ibu menangis. Hukum Tio, Bu, jika anakmu ini punya salah. Ibu tahu, Murni begitu karena cemburu dengan Tina. Ibu juga tahu kalau kamu menganggap Tina tidak lebih dari sahabat. Tapi sekarang situasi sudah berbeda, Nak. Kamu sudah punya Murni. Ada hati yang harus kamu jaga. Kedekatanmu dengan Tina itu sudah tak elok dipandang mata. Ibu tahu, dulu kamu pernah menginginkan Tina, tapi dia bukan jodohmu. Tina yang sekarang sudah bersuami, Nak. Dan kamu juga sudah mempunyai istri. Ibu takut rasa itu masih kamu simpan. Ibu gak mau kamu terjebak dalam hubungan penuh dosa. Baik, Bu, aku akan jauhi Tina. Tidak, Mas, jangan jauhi Tina. Ini salah Murni yang terlanjur terbakar cemburu. Sebelum mengetahui kebenarannya, sekarang Tina sudah menjelaskan semuanya. Kemunculan Murni dan Tina yang bersamaan membuatku terkejut. Apalagi di antara mereka ada Om Wardi dan Biwanti. Kak Fatimah, apa kabar? Ujar Biwanti. Astagfirullah, kau tidak kasih kabar kalau kalian sedang di sini? Ibu menyeka air matanya, kemudian bangkit dari kursi yang diduduki dan menghampiri Biwanti dan Om Wardi. Penjelasan Tina kepada Murni dan kedatangan Om Wardi dan Biwanti mengubah semua kembali ke suasana awal. Kami sebenarnya sudah datang 2 hari lalu, sama seperti kakak, tidak menjawab saya bertanya kabar. Sindir Biwanti. Maaf, kabar saya baik. Saking senangnya saat melihat kedatangan kalian, jawab ibu. Apalagi kalau sudah ketemu cucu, bisa lupa segalanya. Makanya baru sekarang sempat bertamu ke rumah Kak Fatimah. Timpal Biwanti. Iya, Bi, lihat saja. Ibu sampai lupa menawarkan tamu masuk ke rumah. Ujarku. Aduh, ada apa ini? Kok saya jadi lupa? Ayo masuk. Obrolan ibu dan Biwanti begitu hangat. Sesekali juga dihiasi tawarannya. Kalau tidak aku ingatkan tadi, ibu sampai lupa menawar Om Wardi dan Biwanti masuk. Sepertinya kalian hidup enak di musi banyu asin. Kelihatan badannya subur. Alhamdulillah, Kak.
Sebenarnya kita di sana bertani, berkebun sayuran. Mungkin suasana hati yang bikin enak tidur, enak makan. Akhirnya jadi deh kayak karet direndam minyak tanah, mengembang. Ucapan Biwanti berhasil membuat kami semua tertawa, apalagi ibu. Rona kebahagiaan di wajahnya tidak bisa dipungkiri. Malam ini beliau sangat bahagia karena ingin melepaskan kepergian aku, Murni dan Tina ke pagar alam. Biwanti dan Om Wardi ternyata telah merencanakan untuk bermalam di rumah kami. Tanpa terasa obrolan hangat penuh tawarnya itu membuat kami sampai lupa bahwa hari sudah cukup larut. Biar suasana keakraban lebih terasa, kata Biwanti, malam ini tidurnya mengampar di ruang tengah saja, berlandaskan seutas tikar. Seberes Sinainu, kami pun memutuskan untuk mengistirahatkan tubuh. Takut kalau tidur terlalu larut, besok pagi bangunnya kesiangan. Sesuai rencana keesokan harinya, pagi-pagi sekali sekitar pukul 7, aku, Murni dan Tina telah bersiap menunggu kedatangan mobil travel yang sudah dipesan hari sebelumnya. Tepat pukul 8 pagi, kami bertiga berangkat menuju ke pagar alam, tentunya setelah berpamitan. Lambaian tangan dari ibu, Biwanti dan Om Wardi mengitari keberangkatan kami. Mobil Innova berwarna hitam itu melaju dengan kecepatan sedang menerobos keramaian kota Lubuk Linggau. Beberapa puluh menit dari kota Lubuk Linggau, akhirnya kami pun memasuki jalan Kepiang. Di perjalanan aku mendapatkan via pesan singkat dari Pak Mustaqim yang sekarang menjadi orang tua angkat aku dan Murni. Di dalam pesan singkat itu, Pak Mustaqim menanyakan lokasi kami saat ini. Aku pun membalas dengan nama dan tempat yang telah kami lalui. Lalu di pesan singkat kedua, Pak Mustaqim mengatakan, nanti saat sampai kami hanya melakukan tanda tangan simaksi saja, karena semuanya telah beliau persiapkan. Alhamdulillah, ternyata Bapak telah menyediakan semuanya, ucap Murni tatkala mendengar kabar dariku yang mengatakan isi pesan singkat dari Pak Mustaqim. Terima kasih Murni, ujar Tina. Terima kasih untuk apa Tina? Untuk semuanya yang telah disediakan, pungkas Tina. Kau terima kasihnya ke aku, kan Pak Mustaqim yang mengurus semuanya. Iya, tapi beliau kan sekarang orang tua kalian. Gak salah dong jika aku berterima kasih pada anaknya. Iya Tina, sama-sama. Aku juga tidak pernah menyangka mendapatkan orang tua sebaik mereka. Alhamdulillah, semua sudah rencana Allah. Iya mas, alhamdulillah. Kita sudah di kota pagar alam. Tujuan selanjutnya kemana? Tanya Bang Juanda, supir travel. Desa Demborejo Bang. Tanpa terasa, sekitar jam 12 siang kami sudah berada di kota pagar alam. Kali ini perjalanan sedikit lebih cepat. Sepertinya Bang Juanda sudah sangat memahami jalan. Tidak lama kemudian kami mulai memasuki desa Demborejo. Berhentinya di depan rumah panggung kayu itu Bang, ujarku kepada Bang Juanda. Di sini ya? Tanya Bang Juanda saat sampai di depan rumah Pak Mustaqim. Iya Bang. Di depan rumah, Pak Mustaqim dan istrinya telah bersiap menunggu kedatangan kami. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga, pungkas Tina. Seolah rumah sendiri, kami langsung masuk tanpa harus menunggu tawaran dari sang pemiliknya. Sekarang cuci muka, cuci tangan. Ibu sudah siapkan makan siang. Kalian pasti lapar kan? Kata Bu Ningsi. Subhanallah, terima kasih Bu, ujar Murni memeluk Bu Ningsi sembari memberikan ciuman kasih sayang di pipinya. Iya, sudah cepat cuci muka dan tangan. Kita makan sama-sama. Kami berenam
Hari ini makan siang di rumah Pak Mustaqim. Masakan sederhana Bu Ningsi terasa nyaman di perut. Seberes makan siang, Bang Juanda sang sopir travel berpamitan pulang ke Lubuk Linggau dan akan datang lagi 3 hari kemudian untuk menjemput kami. Tidak lama setelah itu, Pak Mustaqim berpamitan untuk menjemput Ustadz Muzakir di masjid. Sementara Pak Mustaqim menjemput Ustadz Muzakir, kami mengepak barang-barang ke dalam tas carrier. Hal itu dilakukan karena tidak ingin mengulur-ulur waktu. Setidaknya saat Pak Mustaqim kembali, kami sudah menyelesaikan semua dan tinggal berangkat saja. Tepat setelah selesai packing, datanglah seorang pemuda bernama Widi yang mengaku adalah murid Ustadz Muzakir dan tujuannya untuk menjemput kami agar segera mulai pendakian karena Ustadz Muzakir telah menunggu kami di Sungai Kaliduren. Kenapa Ustadz Muzakir tidak kesini dulu? Tanyaku pada Widi. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Ustadz Muzakir menginginkan agar kita sampai lebih awal, mengingat kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di perjalanan nanti. Ucapan Windy ada benarnya. Musabab tepat pukul 12 malam nanti, hari weton Rabu Pahing, hari yang telah ditetapkan untuk melakukan ritual pesucian makam perintis Pak Mulyorejo. Tidak ingin mengulur waktu, sekitar pukul 4 sore, kami memulai pendakian tanpa harus menunggu kepulangan Pak Mustaqim. Walaupun Bu Ningsi telah menyarankan agar menunggu suaminya pulang dulu. Seolah tak memperdulikan saran dari Bu Ningsi, kami segera melakukan pendakian. Hingga sekitar 30 menit kemudian, tibalah kami di Sungai Kaliduren. Di Sungai Kaliduren, Ustadz Muzakir telah menanti kami bersama seorang pria yang sepertinya seumuran dengan Windy. Dan rupanya pemuda yang bernama Yuda itu juga murid Pak Muzakir. Setelah selesai membersihkan tubuh dengan cara berwudu, lalu mengambil air Sungai Kaliduren dengan dirigen yang katanya untuk membasuh makam perintis itu. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju kampung 4 titik awal pendakian. Di sini kami berdoa sejenak yang dipimpin langsung oleh Pak Ustadz Muzakir. Setelah sekitar jam 5 sore, kami melangkah menuju shelter Gerbang Rimba. Beberapa puluh menit kemudian, kami akhirnya tiba di Gerbang Rimba belantara Gunung Dempo. Di sini Ustadz Muzakir menyarankan agar kami memulai langkah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Namun, sekitar 15 menit memasuki hutan Gunung Dempo, tiba-tiba ucapan Ustadz Muzakir membuat langkah kami berhenti. Astagfirullah Tio, kita tunda dulu pendakian. Suara azan maghrib terdengar menembus belantara sunyi Gunung Dempo. Kalian masih tetap jaga wudhu kan? Tanya Ustadz Muzakir. Berhubung kami bertiga dan kedua murid Ustadz Muzakir yang bernama Widi dan Yuda masih tetap dalam keadaan berwudhu, kami pun mengiyakan pertanyaan Ustadz Muzakir. Aku dibantu Widi yang tadi membawa dirigen berisi air Sungai Kaliduren, membentang matras di tempat yang lumayan datar. Setelah iqomah yang dibacakan Yuda, kami melakukan sholat maghrib berjamaah di sisi jalur antara Gerbang Rimba dan shelter 1. Murni, kalian saja, aku sedang tidak bisa sholat, bisik Tina pada Murni yang tidak sengaja terdengar olehku. Memangnya kamu sedang halangan? Tanya Murni pada Tina yang tak sengaja terdengar olehku. Iya, jawab Tina malu-malu dengan nada pelan. Seketika itu pula bola mata Murni melotot ke arahku, seakan hendak melompat dari tempatnya tatkala mengetahui aku menguping pembicaraan mereka. Aku segera mengambil posisi sholat saat menerima tatapan mata dari Murni. Dalam hati berkata, semoga saja kondisi Tina yang sedang halangan itu tidak menjadi masalah dalam pendakian kali ini. Sholat pun kami kerjakan berlima tanpa Tina. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat pun diakhiri 2 salam.
ditutup dengan doa. Setelah melaksanakan sholat, kami melanjutkan perjalanan menuju shelter 1. Rencananya di sana nanti kami akan melakukan acara makan malam. Suara khas hewan penghuni rimba yang bergembira menyambut datangnya malam terdengar cukup menyeramkan. Bersama Ustadz Muzakir, pendakian terasa lebih serius. Tidak adanya canda tawa atau seseorang yang bisa mencairkan suasana, membuat perjalanan diliputi keheningan. Suasana itu pula ternyata membuat pendakian terasa lebih berat. Walaupun hari ini kami mendapatkan cuaca yang bagus. Terus saja berjalan, jangan menoleh belakang. Hanya itu kalimat yang sesekali diucapkan oleh Ustadz Muzakir. Bagi Ustadz Muzakir dan kedua muridnya, mungkin hal semacam ini sudah biasa. Tapi untuk kami, suasana ini sungguh membosankan. Apalagi sesekali kami harus berhenti sejenak setiap 15 menit. Entah apa yang dilakukan Ustadz Muzakir. Setiap pemberhentian 15 menit selanjutnya, ia seolah sedang berbicara dengan makhluk-makhluk tak kasat mata melalui kontak kebatinan. Tighnaya memiliki tingkat kesabaran lebih buruk dibanding aku dan Murni. Mulai memperlihatkan ekspresi kesal penuh kebosanan di wajahnya. Beruntung sekitar 2 jam pendakian, akhirnya kami sampai di shelter 1. Jika ada yang ingin makan malam, silakan, ujar Ustadz Muzakir. Apa tidak sekalian barengan aja Pak Ustadz? Usulku. Saya dan kedua murid saya sedang berpuasa. Bukankah ini sudah hampir jam 9 malam Pak Ustadz? Sudah lebih dari lewat waktunya berbuka. Kami akan berbuka setelah masuk waktu hari weton Rabu Pahing. Itu pun bukan makanan seperti kalian makan, melainkan daging dan cairan merah. Aku merasakan bukan hanya kalimatnya saja yang terbilang aneh, namun dari nada bicaranya, seolah-olah sosok bersama kami saat ini bukanlah Ustadz Muzakir yang aku kenal saat di masjid beberapa waktu lalu. Namun perasaan itu hanya sebuah gejolak hati saja, karena tidak ingin berpikir yang tidak-tidak. Takut nanti malah seuzon, aku mengabaikan perkataan aneh Ustadz Muzakir dengan cara memulai aktivitas makan malam. Rupanya suasana itu berdampak pada nafsu makan. Kali ini tidak sama seperti saat di rumah tadi. Aku, Murni dan Tina cenderung makan sedikit. Kalau sudah makannya, segeralah kita lanjutkan pendakian. Hati seolah saling mengerti. Tegas saja kami mengakhiri kegiatan makan malam itu. Seberes makan yang terbilang buru-buru itu, kami lalu packing. Setelahnya langsung segera melanjutkan perjalanan. Alhasil, makanan dalam perut yang belum sempat dicerna organ dalam tubuh membuat perut rasa mual. Aktivitas fisik yang berat dan mengharuskan tubuh untuk banyak bergerak seperti ini termasuk salah satu kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan setelah makan. Mendaki setelah makan akan mengganggu sistem pencernaan dan membuat perut menjadi kembung. Apalagi trek yang kami lalui semakin berat. Sebaiknya tunggu selama 15-30 menit setelah selesai makan. Barulah memulai pendakian agar makanan sudah selesai dicerna, sehingga tidak akan mengganggu proses pencernaan. Aktivitas yang disarankan untuk dilakukan setelah makan berupa berjalan ringan untuk membantu pencernaan agar lebih lancar. Selain itu, minum air putih juga merupakan hal yang disarankan untuk dilakukan setelah makan. Sejumlah kegiatan berat sebaiknya dihindari untuk langsung dilakukan usai makan. Murni, perut bagian bawahku nyeri, berdenyut seperti tertekan benda keras, ujar Tina dengan suara pelan. Mungkin takut malu jika didengar oleh Ustadz Muzakir dan kedua muridnya. Perut kamu kram? Tanya Murni. Iya, menstruasiku. Sepertinya aku harus ganti pembalut. Mas,
panggil Murni dengan suara pelan. Aku yang memang sudah mendengar percakapan itu dan berpura-pura tidak tahu, merespon cepat panggilan Murni walau dia belum mengucapkan tujuannya memanggilku. Ganti saja, kita berhenti, biarkan Ustadz Muzakir dan muridnya duluan. Namun sepertinya Ustadz Muzakir dan kedua muridnya mengetahui gelagat kami. Bau darah. Pungkas Ustadz Muzakir seraya mengendus-endus. Sudut pandang Bang Leo di sisi lain. Saat aku sedang duduk di kursi ruang tunggu, seorang dokter menyapaku. Kamu yang bernama Leo kan? Aku belum menjawab, karena memang aku belum mengenalinya. Yang aku tahu dokter dari Medan inilah yang telah berhasil menyelamatkan pasien gancat itu. Nama saya Hendrik. Sambungnya mengulurkan tangan. Iya, saya Leo. Aku sedikit cuek menanggapinya, karena memang masih kepikiran dengan Tio. Sialnya saat mereka telah berangkat, urusanku malah telah selesai. Kamu kenapa murung? Tanya dokter Hendrik yang baru saja aku kenal ini. Aku merasa bersalah karena tidak ikut serta dalam misi berat pendakian sahabatku. Padahal dari awal aku sudah terlibat. Sialnya saat tugasku selesai, mereka telah berangkat. Kenapa tidak disusul saja? Kan masih punya banyak waktu. Aku melihat arloji di tangan. Jarum pendeknya mengarah ke angka 12. Mereka ke pagar alam. Jika aku berangkat sekarang, yang ada sampainya maghrib. Sekarang mereka pasti sudah mulai pendakian. Ngomong-ngomong soal pendaki, saya juga punya teman seorang pendaki di sini. Oh ya? Siapa? Soalnya hampir semua pendaki di kota ini aku mengenalinya. Dia sudah lama tidak mendaki. Dulu waktu SMA, sekarang katanya sudah tidak lagi. Jika tahu namanya, barangkali aku mengenali temanmu itu. Namanya Tio. Sebenarnya dia itu teman satu kampung dengan istri saya. Tunggu. Aku mengambil ponsel di dalam saku celana. Apa ini Tio yang kamu maksud? Sambungku sembari memperlihatkan sebuah foto di layar ponsel. Iya, dia Tio temannya istri saya. Berarti Tina adalah istri kamu. Kamu kenal Tina istri saya? Tina adalah teman Tio juga teman saya. Kasihan dia. Dia harus berjuang seorang diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Orang-orang di sekitarnya selalu menghakimi Tina dengan kesalahan yang dia perbuat di masa lalu. Hendrik hanya terdiam mendengarkan perkataanku. Sekarang dia kembali ke Gunung Dempo pagar alam untuk menghapus dosa di masa lalu. Tapi sayangnya, saya tidak bisa ikut dalam misi terakhir itu. Misi apa? Tanya Hendrik memotong pembicaraanku. Atas saran dari orang pintar. Selama Tina belum menemukan kebahagiaannya karena belum meminta maaf pada sosok makhluk tak kasat mata, penghuni tempat yang telah dia cemari di masa lalu. Sesuatu yang mengejutkan keluar dari ucapan Hendrik tatkala ia mendengar penuturanku. Ayo, sekarang kita susul dia. Kamu yakin? Iya, sepertinya saya harus mendukung Tina dalam misi ini. Mumpung masih punya waktu, aku dan Hendrik akhirnya menyusul setelah mendapatkan informasi dari Kak Wardana dan kedua orang tua Tina. Sementara itu di sisi yang berbeda, Buningsi orang tua angkat Murni dan Tio sedang diliputi kekhawatiran tatkala mengetahui suaminya Pak Mustaqim datang ke rumah bersama Ustadz Muzakir. Rupanya di hari yang sama Ustadz Muzakir sedang mendapatkan job berdakwah di desa tetangga.
Karena itu pula Pak Mustaqim harus menunggu acaranya selesai, yang mengakibatkan mereka sampai ke rumah hampir menjelang maghrib. Ini semua salah saya. Kemarin saya lupa menetralisir sosok Kodam yang mengikuti Tio, ujar Ustadz Muzakir manakala mengetahui kabar dari istri Pak Mustaqim bahwa Tio bersama Murni dan Tina telah mendaki karena dijemput oleh sosok yang mengaku adalah muridnya. Setelah mengetahui kebenarannya bahwa sosok bersama Tio adalah Kodam yang belum dinetralisir, Ustadz Muzakir Manaf dan Pak Mustaqim ketua brigade segera menyusul Tio dan kawan-kawan. Namun ketika Ustadz Muzakir dan Pak Mustaqim berangkat, tiba-tiba sebuah mobil dengan kecepatan tinggi berhenti di depan rumahnya. Sudut pandang Bang Leo. Leo, cepat susul suami saya. Dia mungkin baru sampai di Kampung 4. Pungkas Bu Ningsi dengan wajah penuh kekhawatiran. Tanpa tahu apa yang terjadi, aku dan Hendrik yang baru saja turun dari mobil kembali masuk dan segera tancap gas menuju Kampung 4 titik awal pendakian. Hingga sekitar beberapa menit kemudian, aku melihat Pak Mustaqim dan Ustadz Muzakir tengah memulai pendakian setelah berdoa. Aku berikan kode dengan suara klakson panjang membuat Pak Mustaqim dan Ustadz Muzakir Manaf menghentikan langkah. Leo, kebetulan kamu datang. Ayo kita susul Tio. Mereka dalam bahaya. Walau masih bingung dengan apa yang telah terjadi, aku dan Hendrik segera bergabung bersama Pak Mustaqim dan Ustadz Muzakir. Kami berempat memulai pendakian di waktu hari yang mulai temaram. Pendakian yang tanpa dipersiapkan terlebih dahulu secara matang, tentu ini akan terasa sulit. Hendrik dan Ustadz Muzakir contohnya, mereka masih mengenakan seragam Ustadz dan dokter. Sedangkan untuk Pak Mustaqim sendiri, memang telah banyak gunung yang beliau daki. Bahkan Gunung Dempo sendiri sudah tak terhitung kalinya lagi. Tapi faktor usia dan sudah lama tak mendaki akan menjadi masalah tersendiri nantinya. Hatiku mengkhawatirkan itu akan terjadi. Walau ditemani pergantian terang ke gelap, tapi tidak membuat kami patah semangat. Dari titik awal pendakian sampai gerbang rimba, kami lalui tanpa rintangan yang berarti. Namun di sisi lain kekhawatiran itu masih tetap ada. Karena mengingat dari gerbang rimba inilah pendakian sebenarnya baru dimulai. Maaf Pak Mustaqim, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah rencana awal Tio dan kawan-kawan akan menyelesaikan misi itu bersama Pak Ustadz dan juga Bapak? Tanyaku pada Pak Mustaqim. Ceritanya panjang Leo. Saat saya sedang menjemput Ustadz Muzakir, seorang anak muda yang mengaku suruhan Ustadz mengajak Tio, Murni dan Tina memulai pendakian dengan alasan saya dan Ustadz Muzakir telah menunggu di Sungai Kaliduren. Tanpa pikir panjang pun, Tio mengikuti pemuda itu. Sekitar pukul 5 sore mereka pergi dari rumah dan memulai pendakian. Jelas Pak Mustaqim panjang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Tanyaku yang memang belum bisa memahami kejadian aneh ini. Karena waktu di masjid beberapa waktu lalu, saya belum sempat menetralisir Kodam yang mengikuti Tio. Kuat dugaan ini semua ada kaitannya. Sambung Ustadz Muzakir. Maaf Ustadz, kalau saya tidak salah, Kodam pendamping ini bukannya berasal dari jin Islam. Kamu benar Leo. Kodam pendamping atau jin pendamping ini memang berasal dari jin Islam. Namun perlu diingat, sebenarnya hal seperti ini di dalam Islam dianggap bersekutu. Jelas persekutuan antara jin dan manusia tidak diperbolehkan. Karena itulah harus dihilangkan. Kodam bisa saja menjadi baik saat orang yang dia ikut dalam kesusahan, tapi bisa juga menjadi jahat, tak jarang malah menyesatkan. Jelas Ustadz Muzakir. Jadi kalau begitu, Tina dan Murni juga Tio bisa dibilang dalam bahaya. Pungkas Hendri.
Kita berdoa saja, semoga hal buruk tidak terjadi. Ustadz Muzakir mencoba menenangkan hati Hendrik. Tidak terasa, beberapa puluh menit kemudian, walau dengan perjuangan yang melelahkan, akhirnya kami sampai juga di shelter 1. Awalnya di shelter 1 ini kami ingin beristirahat walau sejenak. Tetapi saat Ustadz Muzakir Manaf melihat bekas makanan yang berserak di samping shelter, beliau berubah pikiran. Dia mengajak kami untuk menunda waktu beristirahat dan segera melanjutkan perjalanan. Entah apa alasannya, kami tidak punya banyak waktu untuk sekedar bertanya. Hari semakin gelap. Kami harus cepat menyusul Tio jika tidak ingin semua menjadi terlambat. Perjalanan pun terus dilanjutkan tanpa jeda. Variasi jalur kini mulai berubah. Trek yang tadinya jalanan tanah dihiasi sedikit akar dan pohon-pohon besar, sekarang mulai berubah semak belukar didominasi akar dan segi tanah. Kekuatan otot-otot tangan yang berpegang pada akar dan semak belukar benar-benar diuji. Sesekali juga kami harus melewati jalur air yang sempit. Tubuh harus meliuk-liuk menyelip di antara pohon tumbang yang menghalangi jalan. Sedangkan kaki ditempa mencengkram kuat. Kami harus berhati-hati. Salah melangkah, jatuh akibatnya. Sekitar 1 jam 30 menit dari shelter 1, akhirnya kami tiba di tebing bebatuan terjal, dinding lemari. Ada rasa khawatir melihat Pak Mustaqim, ketua brigade yang sudah berumur, menjadi orang pertama yang melalui dinding lemari ini. Tapi kecemasan itu hanya kekhawatiran semata. Sejatinya beliau sangatlah hafal dengan situasi dan kontur jalur pendakian Gunung Dempo. Tinggal lagi Hendrik, yang berumur-umur belum pernah merasakan mendaki gunung. Ketegangan terjadi saat melihatnya tidak melewati trek semestinya. Dia mengambil jalur yang berbeda, terbilang asal-asalan. Kamu kenapa lewat sana? Lewat jalur yang biasa saja, teriakku dari bawah kepada Hendrik. Di sana jalurnya sempit. Saya lewat sini aja, jawab Hendrik. Memang jalur yang Hendrik ambil terbilang landai, meski terbilang panjang. Berbeda dengan jalur yang dilintasi Pak Mustaqim. Variasi tangga sempit dan menanjak seperti panjat tebing. Hanya akar-akar pohon yang menyembul sebagai kekuatan tangan berpegangan. Meskipun begitu, trek ini adalah jalur favorit pendaki Gunung Dempo. Sedangkan Hendrik mengambil jalur yang terbilang landai karena menyisir tepi tebing. Tapi sudah lama tidak dilalui pendaki. Ya sudah, fokus dan hati-hati, ujarku mengingatkan Hendrik. Perlahan tapi pasti, Hendrik menyusuri pinggir tebing bebatuan dinding lemari, walau dia nampak ragu-ragu. Hendrik, hati-hati. Tatkala melihat Hendrik tergelincir, beruntung tangan kanannya masih berpegang dengan akar pohon. Hal itu pula membuatnya menggelayut dan bergelantungan, bergerak ke kiri dan kanan. Tahan, usaha jangan berayun, sambungku. Beruntung dengan tangan kiri dia berhasil menggapai akar satunya lagi, sehingga Hendrik bisa menanjakan dengan kedua tangan berpegangan pada akar-akar pohon. Alhamdulillah, ucapan Ustadz Muzakir. Sekarang giliran Ustadz, saya menyusul di belakang, ucapku pada Ustadz Muzakir. Beberapa menit kemudian kami berempat berhasil menaklukkan tebing bebatuan dinding lemari dengan selamat. Hal yang dikhawatirkan pun tidak terjadi. Estimasi waktu dari dinding lemari ini, sekitar 1 jam lagi kami akan tiba di shelter 2. Beberapa puluh menit berlalu, hawa dingin pegunungan mulai terasa menembus baju dan kulit. Hal yang wajar, mengingat saat ini kami berada di ketinggian 2356 mdpl. Hampir tidak ada pepohonan di sini. Langkah demi langkah, meski harus bersusah payah, kami terus saja berjalan pasti menikmati variasi jalur. Berbeda dari sebelumnya, trek ini seutuhnya berubah bebatuan terjal. Sekali tanaman cantigi mulai menghiasi jalur. Secercah harapan terbesit dalam diri.
Mengingat jika sesekali berjumpa dengan tanaman cat gigi ini, itu berarti tidak lama lagi kami akan sampai di shelter 2. Namun ketika kaki mulai memasuki area shelter 2, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah atas jalur yang seperti berada di shelter 2. Kami mencoba menambah kecepatan jalan, walau sesekali langkah terpaksa harus melambat karena trek semakin sulit. Sudut pandang Tio. Bau darah. Hardik Ustadz Muzakir. Entah apa yang merasukinya, seketika Ustadz Muzakir menjadi aneh saat dia mengendus bau darah menstruasi Tina. Ustadz, kita harus beristirahat. Aku meminta waktu untuk beristirahat sejenak, setidaknya untuk Tina berganti pembalut. Waktu kita sudah tidak banyak. Jangan mengacaukan semua rencana. Aku melihat arloji di tangan. Jarum pendeknya mengarah ke angka 9 malam. Masih bisa ditolerir jika hanya berhenti sejenak. Tapi nampaknya Ustadz Muzakir tidak menyetujui permintaan itu. Tapi Ustadz, kasihan Tina. Aku mencoba memberikan sedikit pernyataan barangkali bisa dipertimbangkan. Namun sepertinya Ustadz Muzakir masih keras kepala. Tio, bagaimana ini? Aku tembus. Tina kian merasakan kesakitan di bagian bawah perutnya. Sepertinya dia mengalami kram. Hal itu pula membuatnya merasakan sensasi nyeri yang luar biasa. Bertahanlah Tina, sambung Murni memberikan dukungan. Nyeri sekali Murni, aku rasanya tidak kuat lagi untuk melanjutkan pendakian. Entahlah bagaimana perasaan Tina sekarang. Di satu sisi dia merasakan nyeri yang begitu hebat. Di sisi lainnya kami sudah tidak banyak waktu lagi. Ditambah lagi trek yang semakin sulit membuat Tina semakin menderita. Bertahanlah Tina, sebentar lagi kita akan sampai di shelter 2. Akhirnya apa yang dikhawatirkan terjadi juga. Di depan sana dinding lemari menatap gagah. Dalam kondisi Tina saat ini, kami harus berjuang keras serta berhati-hati jika tidak ingin mengalami kejadian yang lebih buruk. Walaupun tidak semua kata, tapi pada akhirnya Tina bisa bertahan hingga tanpa terasa kami mampu menaklukkan dinding lemari. Beberapa puluh menit setelah dinding lemari, kami pun tiba di shelter 2. Kita beristirahat sejenak di sini, ujarku membuka percakapan. Aku kembali mengusulkan untuk beristirahat sejenak di shelter 2 ini. Jangan mengulur-ulur waktu lagi. Kita harus tiba di Cadas sebelum dini hari. Lagi-lagi usulanku mendapatkan penolakan dari Ustadz Muzakir. Dia menentangnya dengan alasan harus tiba tepat waktu di makam perintis. Pak Ustadz, makam perintis sudah tidak jauh lagi. Apa salahnya kita memberikan sedikit waktu untuk Tina? Jelas kali ini aku tidak boleh berdiam diri. Bagaimanapun alasannya Tina harus mendapatkan perhatian lebih. Kamu berani membangkang? Hardik Ustadz Muzakir padaku. Saya sangat menghargai Pak Ustadz. Jelas tidak mungkin jika saya membangkang. Apa namanya jika bukan membangkang? Saya hanya meminta sedikit waktu untuk Tina. Sebagai teman, saya mempunyai rasa empati itu. Kamu bicara tentang empati di hadapan saya. Apakah ini semua bukan bentuk rasa empati? Maafkan kelancangan saya Ustadz. Saya juga tahu 1,5 jam setelah ini kita akan tiba di Cadas. Dilanjut 1 jam ke depan setelah Cadas, kita akan tiba di makam perintis. Waktu yang dibutuhkan 2 jam 30 menit. Kita punya waktu 30 menit untuk beristirahat. Udah mas, ujar Murni mencoba menenangkanku. Aku menghentikan perdebatan itu karena percuma Ustadz Muzakir tidak akan bisa memahami hal itu.
Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.